tujuan hidup itu ternyata tidak cuma satu, tapi banyak. Halo, aku Rini. Aku adalah orang yang ada di balik akun Rins Makeup. Dan aku adalah seorang makeup artist. Aku sudah menjadi makeup artist dari tahun 2016 dan kurang lebih dengan 10 tahun pengalaman menjadi makeup artist. Dibesarkan dari seorang ibu yang single parent dengan 5 anak, membuat aku merasa semuanya terasa mustahil. Tapi semenjak aku lulus sekolah, aku mulai menyadari bahwa tujuan hidup itu ternyata tidak cuma satu, tapi banyak. Tapi dari sekian banyak tujuan hidup, aku memilih untuk menjadi makeup artist. Tidak mudah untuk ada di tahap ini karena sebelum aku memiliki skill untuk menjadi makeup artist, aku mencoba banyak bidang. Dari mulai bekerja sebagai frontliner, bekerja sebagai sekretaris, bahkan sebelum jadi makeup artist, aku dulu pernah bekerja sebagai online shop. Lalu setelah itu, dimana menurut aku hal-hal yang membuat aku menjadi sekarang adalah aku memulainya dari nol, dan menurut aku memulai dari nol itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan sebetulnya, karena sangat sulit menurut saya. Tapi dengan memulai dari nol itu, kita jadi tahu bahwa tujuan kita mau jadi seperti apa. Kita tidak meneruskan apa yang sebelumnya dilakukan oleh orang, tapi kita memulai untuk membuat diri kita sendiri dari nol. Perubahan pola bekerja, dimana pada saat sebelumnya adalah kita bekerja itu 9 to 5, yang bangunnya juga cukup siang. Tapi setelah memutuskan untuk menjadi makeup artist yang memang fokusnya ke wedding makeup, itu mulai berasa sangat berat dan benar-benar kayak mau nyerah sih rasanya. Soalnya harus bangun jam 1 pagi untuk kerja, lalu bisa sampai jam 1 pagi lagi gitu. Itu yang cukup bikin nyerah. Belum lagi kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin klien kurang suka gitu di proses-proses kita belajar, tidak dapat dipungkiri kalau komplain itu ada gitu di awal, dan itu sepertinya yang membuat saya berpikir ulang apakah saya menyerah atau tidak gitu. Tetapi saya melihat ke belakang bahwa pekerjaan inilah yang menurut saya paling happy saya jalani. Sulit, tapi ketika saya sedih, obatnya adalah make up. Ketika saya senang, obatnya adalah make up. Lalu ketika saya memiliki waktu luang, saya lebih suka bermake up. Ketika semuanya terasa begitu berat menjadi makeup artist, balik lagi ke belakang, pekerjaan makeup artist menurut saya yang paling mudah sejauh saya jalani. Makanya ketika ingin menyerah menjadi makeup artist, saya balik lagi ke belakang bahwa pekerjaan ini yang menurut orang-orang mungkin sulit, tapi menurut saya juga sulit sebenarnya. Makanya saya mau menyerah, tapi ternyata setelah dibandingkan dengan pekerjaan saya yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya, ini adalah pekerjaan yang paling menyenangkan yang pernah saya jalani. Untuk pandangan ke diri sendiri, sebenarnya kurang lebih sama seperti ke poin 2 tadi, bahwa apa sih yang merubah saya gitu. Yang pertama sudah pasti merubah menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih disiplin, lalu pribadi yang lebih bisa mengontrol emosi. Karena pekerjaan ini membutuhkan skill untuk menahan emosi yang sangat tinggi. Dan itu adalah menurut saya perubahan pribadi yang cukup signifikan dari tadi seperti yang saya bilang, dari segi disiplin, dari segi kontrol emosi, dan lalu belajar juga bahwa kita bertemu dengan banyak wajah, bertemu dengan banyak suku di seluruh Indonesia, bertemu dengan berbagai macam sifat orang, menjadi pribadi yang lebih humble. Untuk teman-teman di luar sana, coba terus apa yang sedang kalian ingin coba, sampai menemukan apa yang menurut kalian
menjadi bagian dari diri sendiri. Yang ketika kamu senang, kamu kembali lagi ke pekerjaan kamu, dan ketika kamu sepi, kamu kembali lagi ke pekerjaan kamu. Kekuatan sebagai seorang perempuan adalah tetap menjadi lembut dan tetap bisa menjadi tegas dalam waktu yang bersamaan, tetap bisa untuk menjadi diri sendiri walaupun sekitar kita ragu.